Eka Marisa dari kelas HK17B Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dosen Muhammad Abbas SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Kepailitan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi tentang hukum kepailitan. Di sini, dalam video kali ini, di mata kuliah Hukum Kepailitan, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip hukum kepailitan, yang mana dalam prinsip hukum kepailitan terbagi menjadi 10 prinsip. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja simak video berikut ini. Prinsip-prinsip hukum kepailitan. Untuk yang pertama, ada prinsip paritas creditorum. Prinsip paritas creditorum merupakan prinsip utama dalam penyelesaian hutang piutang dari debitor terhadap para kreditor yang menentukan bahwa para kreditor memiliki hak yang sama terhadap semua harta benda yang dimiliki oleh debitor. Untuk yang kedua, ada prinsip pari passu pro rata parte. Dalam prinsip pari passu pro rata parte, bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Yang ketiga, ada prinsip struktur kreditor. Dalam prinsip ini, apabila kreditor yang memegang jaminan kebendaan disamakan dengan kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan, maka hal tersebut adalah sebuah ketidakadilan. Yang keempat, prinsip hutang. Dalam perkara kepailitan, konsep hutang sangatlah menentukan. Tanpa adanya hutang, maka tidaklah mungkin perkara kepailitan dapat diperiksa di pengadilan. Yang kelima, prinsip debt collection. Prinsip ini dikenal karena mempunyai makna sebagai konsep pemaksaan atau pembalasan dari kreditor terhadap debitor yang pailit dengan cara menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor. Yang keenam, prinsip debt pooling. Prinsip ini merupakan prinsip yang mengatur bagaimana kekayaan harta pailit harus dibagikan di antara para kreditor. Dalam melakukan pendistribusian aset tersebut, kurator akan tetap berpegangan teguh pada prinsip creditorum dan prinsip pari passu pro rata parte, serta pembagiannya didasarkan pada jenis masing-masing kreditor. Yang ketujuh, prinsip debt forgiveness. Prinsip ini mengandung arti bahwa kepailitan tidak hanya identik dengan penistaan terhadap debitor saja, tetapi juga bisa bermakna sebaliknya, yakni merupakan pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperingan beban debitor, karena debitor mengalami kesulitan keuangan sehingga debitor tidak dapat melakukan pembayaran terhadap hutang-hutangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Yang kedelapan, prinsip universal dan teritorial. Prinsip ini dalam kepailitan mengandung makna bahwa putusan pailit dari suatu pengadilan di suatu negara, maka putusan pailit tersebut berlaku terhadap semua harta debitor, baik yang berada di dalam negeri, di tempat putusan pailit tersebut dijatuhkan, maupun terhadap harta debitor yang berada di luar negeri. Yang kesembilan, prinsip commercial exit from financial distress bagi kepailitan perseroan terbatas. Dimensi keadilan dari proses kepailitan terletak pada dilindunginya kepentingan dari kedua belah pihak, baik para pihak kreditor pailit maupun para pihak debitor pailit. Pemetaan terbatas adalah pelaku utama dalam lalu lintas perekonomian yang memiliki peranan yang sangat penting untuk mengembangkan sektor perekonomian. Yang ke-10, prinsip putusan pailit HAMS disetujui oleh para kreditor mayoritas. Demi perlindungan hukum terhadap para pihak dalam kepailitan,
Sejatinya Undang-Undang Kepailitan PKPU menentukan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh seorang kreditor atau debitor itu sendiri. Harus berdasarkan pada persetujuan para kreditor lain melalui lembaga rapat para kreditor. Sekian pemaparan materi yang dapat saya jelaskan tentang prinsip-prinsip hukum kepailitan. Semoga tayangan video kali ini akan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.